You want me to get rid of? Pubs for musicians. Film diawali memperkenalkan kita dengan Jimmy, seorang pembunuh bayaran pro yang sedang menghabisi seorang targetnya. My business. Setelah misinya selesai, Jimmy lantas mendapat bayaran senilai $20.000. Kemudian, Jimmy mengarah ke sebuah bar. Di dalam bar tersebut, ada beberapa orang preman yang tengah melecehkan seorang wanita. Merasa terganggu dengan kelakuan mereka, inilah yang pada akhirnya diperbuat oleh Jimmy. That's some sort of act. It can be a riot. Setelah puas menghajar para preman tersebut, Jimmy langsung mengarah ke markas organisasi yang menaungi para pembunuh bayaran pro, termasuk Jimmy sendiri. The new hiding. Alright, boys. What up, mate? All the lad. Looks like it's... This is the landlord. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Frank, si pemimpin organisasi pembunuh bayaran, alias atasan Jimmy. Frank kembali mengingatkan kepada pembunuh bayarannya ini agar selalu mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Frank melarang keras para pembunuh bayarannya ini mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan profesional. Bahkan, ketika target yang mereka habisi adalah keluarga mereka sendiri, mereka tetap harus bersikap profesional. Singapore love your Kindle more than your wife. Mate, is it wrong I really want to get stuck in? Or worse. That we're Apabila ada yang berani melanggar perintah, maka ia akan dihabisi. Diketahui kalau Franklah telah mendidik Jimmy dan yang lainnya sejak mereka masih kecil dan hidup terlantar di jalanan. Selama ini, Jimmy dan para pembunuh bayaran lainnya selalu mematuhi perintah Frank. Really pissed her off. Golden rules. Cheers, bro. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Martin, pengacara dalam organisasi ini. Selama ini, Martinlah yang menjadi perpanjangan tangan antara klien dan pembunuh bayaran yang ingin dipakai jasanya. Dengan kata lain, hanya Martinlah satu-satunya orang yang tahu identitas para klien tersebut. Sedangkan para pembunuh bayaran sama sekali tidak pernah mengetahui identitas klien yang memakai jasa mereka. Keeps everybody sleeping. Aren't we? Yeah, something. Them? Kemudian, Martin memberi Jimmy 2 misi sekaligus, yaitu misi menghabisi seorang pengusaha dan juga seorang vokalis band metal. Tanpa berpikir 2 kali, Jimmy langsung menyanggupi kedua misi tersebut. I just have to whatever the fate. Yeah. Di keesokan harinya, Jimmy mulai menjalankan misi pertamanya, yaitu menghabisi seorang pengusaha. Dengan cukup mudah, Jimmy berhasil membantai si target dari jarak jauh. With shards of glass every morning for the past. When the police investigate, they'll presume. Setelah itu, Jimmy kembali ke rumah untuk sekedar beristirahat. Namun tiba-tiba, Jimmy teringat dengan mantan pacarnya yang diketahui bernama Cynthia. Jimmy putus dengan Cynthia dikarenakan Jimmy menolak menikahi pacarnya itu. Kendati begitu, Jimmy sebenarnya masih sayang dengan Cynthia. Hanya saja, Jimmy masih belum siap untuk menikah. Pada malam harinya, Jimmy mulai beraksi, menyelesaikan misi kedua, yaitu membantai si vokalis band metal. Jimmy menyusup ke dalam gedung konser, dengan menyamar sebagai panitia band. Kemudian, Jimmy membantai si target kedua, dengan cara disentrum listrik. Free. Seemingly everything.
Setelah berhasil menyelesaikan misi, Jimmy berniat hendak pulang. Tapi saat akan masuk ke dalam mobil, Jimmy malah diserang secara mendadak oleh pria bermotor. Namun dengan sigap, Jimmy langsung mengelak dan berhasil membalikan keadaan dengan membantai si penyerang. Setelah itu, Jimmy langsung menghubungi Martin, memberitahu peristiwa ini. Jimmy bertanya, apakah Martin tahu siapa orang yang menyerangnya tadi? Martin menjawab, dirinya sama sekali tidak tahu siapa yang menugaskan orang tersebut. Well, what do you expect? Pada tengah malamnya, Jimmy malah mendapat kabar buruk, perihal pacarnya yaitu Cynthia, telah ditemukan tewas dihabisi. Tentu Jimmy sangat terpukul mendengar kabar duka ini. Singkat cerita, Jimmy membesuk makam Cynthia, sembari membawa bunga. Kemudian, Jimmy dihampiri oleh adik Cynthia, yang diketahui bernama Donna. Donna memberitahu Jimmy, kalau ternyata, Cynthia mengandung anak Jimmy. Itulah kenapa Cynthia mendesak Jimmy untuk menikahinya. Splattered all over our apartment. She was pregnant. But we were gonna raise it as our own. And that would have done the right thing. Jimmy yang baru tahu, kalau Cynthia sedang mengandung, tentu ia semakin sedih dan menyesal. Jimmy pun bertekad untuk menuntut balas kepada para pelaku yang menghabisi mantan pacar dan calon bayinya tersebut. Sekembalinya ke rumah, Jimmy lantas melihat berita di televisi terkait kematian Cynthia. Diketahui kalau Cynthia merupakan aktivis lingkungan hidup. Sebelum ditemukan tewas, Cynthia sempat melakukan protes besar-besaran di depan sebuah perusahaan asing, di mana perusahaan asing tersebut berencana membuat proyek pengeboran minyak di dalam laut kawasan tempat tinggal Cynthia, yang mana proyek minyak tersebut berpotensi mencemarkan lingkungan sekitar. Mengetahui akan hal ini, tentu Jimmy mulai curiga kalau para petinggi perusahaan asing tersebut ada kaitannya dengan kematian Cynthia. Akan tetapi, Jimmy tidak bisa langsung menyimpulkannya begitu saja, tanpa ada bukti yang jelas. Malam itu juga, Jimmy menyusup ke TKP, guna mencari petunjuk. Dari berkas penyelidikan polisi, Cynthia tewas karena overdosis barang haram, dan ditusuk berkali-kali, oleh geng kartel. Jimmy yang kenal lama dengan Cynthia, tahu kalau pacarnya tersebut, tidak pernah memakai barang haram, apalagi berurusan dengan geng kartel. Jimmy sangat yakin, pelaku yang menghabisi mantan pacarnya itu, adalah seorang pembunuh bayaran pro, yang memiliki ciri khas, menghabisi target, seperti sebuah insiden kecelakaan, sama seperti ciri khas, dalam menghabisi setiap targetnya. Dan kecurigaan Jimmy, mengarah ke rekan pembunuh bayarannya, yaitu John bersaudara. Karena hanya John bersaudaralah, pembunuh bayaran yang menghabisi targetnya, seolah-olah tewas karena overdosis barang haram. Singkat cerita, Jimmy menemui John bersaudara, dan langsung menginterogasi mereka berdua. John bersaudara langsung mengaku, kalau memang mereka berdualah, yang telah menghabisi mantan pacar Jimmy, atas perintah dari klien misterius. John bersaudara mengaku, mereka terpaksa menghabisi mantan Jimmy, dengan alasan profesionalisme. Akan tetapi, Jimmy sama sekali tidak terima, dengan alasan profesionalisme tersebut. Karena yang mereka berdua habisi, bukan hanya Cynthia saja, tapi juga calon bayi Jimmy. Jimmy yang dirasuki amarah dendam, langsung bergelut sengit, dengan John bersaudara. Sampai pada akhirnya, John berhasil melumpuhkan kedua rekan pembunuh bayarannya ini. But they didn't point their gun. How's that? Mick,
Setelah itu, Jimmy mendatangi Frank untuk meminta izin dalam menghabisi John bersaudara. Termasuk menghabisi klien misterius, yang telah menugaskan mereka berdua untuk menghabisi Cynthia dan calon bayinya. Tentu saja Frank melarang Jimmy melanjutkan misi balas dendamnya itu. Frank meminta Jimmy untuk melupakan ini semua, mengingat semuanya sudah terlanjur terjadi. Lagi pula Jimmy sudah menghajar John bersaudara sampai babak belur. Frank kembali memperingatkan Jimmy agar tetap bersikap profesional dalam menyikapi ini semua. Apabila Jimmy membangkang, Frank dengan terpaksa harus menugaskan para pembunuh bayaran lainnya untuk menghabisi Jimmy. Namun Jimmy tetap bersikeras akan menuntaskan misi balas dendamnya dengan ataupun tanpa izin dari Frank. We must always. It's about time things. You're hurt. Are we cool? Yeah, we're cool. We go back along. Menanggapi itu, Frank langsung menugaskan seorang pembunuh bayarannya yang diketahui bernama Jason untuk melenyapkan nyawa Jimmy. Sebelum Jimmy yang lebih dulu membrutal membantai John bersaudara. Berpindah ke Jimmy yang mendatangi Donna di rumahnya. Jimmy meminta Donna untuk bersembunyi di luar kota. Karena Jimmy khawatir, Donna juga akan bernasib sama seperti kakaknya yaitu Cynthia. Akan tetapi, Donna menolak untuk pergi, sebelum menemukan para pelaku yang telah menghabisi saudarinya. Lalu tiba-tiba, Jason muncul, dan langsung menyerang Jimmy dan Donna. Namun pada akhirnya, Jimmy berhasil menghabisi Jason, tanpa sempat mendapatkan informasi siapa yang telah menugaskannya. Kemudian, Donna segera pergi ke rumah orang tuanya. Karena di sanalah, Cynthia menyembunyikan berkas bukti kejahatan para petinggi perusahaan minyak tersebut. Sedangkan Jimmy sendiri, langsung menemui Martin, si pengecara organisasi. Yaitu untuk mencari tahu identitas klien misterius yang menginginkan kematian Cynthia. Saat hendak bertemu dengan Martin, Jimmy sempat dihadang oleh beberapa pembunuh bayaran yang kebetulan ada di sana. Akan tetapi, Jimmy dengan mudah melumpuhkan mereka. Setelah itu, Jimmy mulai menginterogasi Martin sembari menghajarnya habis-habisan. Martin yang tidak ingin mati sia-sia, langsung memberitahu Jimmy identitas klien tersebut yang diketahui bernama William. Kemudian, Jimmy dihubungi oleh Donna, memberitahu kalau berkas milik Cynthia sudah berhasil ia temukan. Berpindah ke Frank, yang saat ini berkumpul bersama semua pembunuh bayarannya. Frank sangat murka, karena Jimmy telah menghabisi seorang pembunuh bayarannya, yaitu Jason. Kemudian, Frank menugaskan semua pembunuh bayarannya untuk menghabisi Jimmy malam ini juga. Sedangkan si pembunuh bayaran wanita, yaitu Lola, Frank tugaskan mengawal si klien yang ingin Jimmy habisi. Singkat cerita, Jimmy bertemu dengan Donna. Donna langsung memberitahu Jimmy kalau berkas milik Cynthia berisi bukti kasus suap antara petinggi perusahaan minyak asing dengan para pejabat korup, yaitu kasus suap izin proyek pengeboran minyak. Cynthia berencana akan menyerahkan berkas bukti tersebut kepada FBI. Namun hal itu belum sempat terjadi karena Cynthia sudah lebih dulu dihabisi. Setelah mengetahui itu semua, Jimmy langsung mendatangi William, salah satu petinggi perusahaan minyak asing tersebut. Defenestration is. I can guarantee this. Bruise on my face. Setelah dihajar habis-habisan, akhirnya William buka mulut. Terkait dalang utama yang telah menghabisi Cynthia. Orang tersebut bernama Anton, yaitu bos besar William. Lalu tiba-tiba, John bersaudara muncul, berniat ingin menghabisi Jimmy. Oh my loose.
Di tengah serangan, Jimmy berhasil mengelabui John, sehingga secara tidak sengaja, John menewaskan saudaranya sendiri. John yang marah besar, langsung menantang Jimmy berduel, 1 lawan 1, dengan tangan kosong. Akan tetapi, Jimmy berhasil menghabisi John. Kemudian, muncul lagi seorang pembunuh bayaran, yang berusaha menghabisi John, dengan senjata andalannya, yaitu racun. Namun dengan cukup mudah, Jimmy berhasil membalikan keadaan, dengan menghabisi lawannya tersebut. Saat akan meninggalkan gedung, Jimmy dihadang oleh Jojo, si pembunuh bayaran culun. Karena tidak tega, Jimmy memilih untuk tidak menghabisi Jojo, dan hanya melakukan hal ini. Kemudian Jimmy pergi dari sana, sembari membawa 1 kotak plaster racun. Singkat cerita, John sampai di markas si dalang utama, yaitu Anton. Saat ini Anton dikawal oleh Lola, pembunuh bayaran utusan Frank. Setelah berhasil menyusup ke dalam gedung, Jimmy langsung membrutal. Sampai pada akhirnya, Jimmy berduel dengan Lola. Namun lagi-lagi, Jimmy berhasil membantai kawannya sendiri, yang menghalangi niatnya untuk balas dendam. Anton yang ketakutan setengah mati, berusaha bernegosiasi dengan Jimmy, dengan menyerahkan seluruh hartanya. Asalkan Jimmy mau mengampuni nyawanya. Jimmy yang sudah terlanjur murka, jelas enggan memaafkan Anton, sehingga dengan senang hati, Jimmy pun langsung menghabisinya. Setelah itu, Jimmy menemui Martin dan Frank. Ternyata Martinlah yang menugaskan pria bermotor untuk menghabisi Jimmy di awal film tadi. Karena Martin tahu, Jimmy pasti akan membrutal seperti ini ketika mantan pacarnya dihabisi. Mengetahui akan hal tersebut, Frank pun marah dan langsung menghajar Martin. Kemudian, Jimmy memberi Martin sebuah plaster untuk menutupi lukanya. Yang mana plaster tersebut mengandung zat racun yang membuat Martin akhirnya tewas di tempat. Frank juga sangat kecewa dengan Jimmy yang telah membantai semua pembunuh bayaran andalannya hanya demi seorang wanita. Akibat dari perbuatan Jimmy, organisasi pembunuh bayaran Frank sekarang menjadi bangkrut. Frank lantas mengusir Jimmy dan mengharamkan anak asuhnya itu untuk bertemu dengannya lagi. Jimmy pun setuju dengan kesepakatan ini dan ia langsung pergi ke luar negeri untuk memulai hidup yang baru. Kemudian, film pun selesai. An accident might be just a... You want me to get rid of...